Halo guys, kembali lagi sama gue Suma Senjaya. Di video kali ini gue ada konten baru yang namanya Horror Story. Gue bakal jelasin dulu kepada kalian Horror Story itu apa, dimana gue punya cerita tentang hal-hal yang di luar nalar manusia, ataupun temen gue punya cerita hal-hal yang di luar nalar manusia. Oke, gue di sini udah sama temen gue yang kiri gue, emang gak jelas, pengen ikut aja katanya biar eksis aja dia. Kalau mau follow dia Instagramnya di sini aja nih ya kan, promosi dikit. Nah di sini ada satu lagi temen gue yang punya cerita horor luar nalar manusia. Di luar biji. Lu jangan bercanda dulu nih, serius nih. Iya, siap, mantap. Mantap, usaha nama juga. Ayo lanjut. Ini dia teman SMA gue namanya Brojol. Ayo silakan cerita Brojol. Halo Brojol. Halo semuanya. Halo. Ya, gue salah satu teman SMP-nya ya, salah. Oh iya, sorry SMP-nya, gue salah, manusia nama juga. Blok. Ayo lanjut ayo. Ya, gue salah satu teman SMP-nya Suma gitu. Gue pengen sedikit cerita tentang pengalaman di luar nalar gue yang gue alamin. Gue mau nanya dulu nih bro. Ya, Sekarang kesibukan lu apa bro? sekarang sih gue nganggur aja ya, cuman punya usaha online juga sih. Ya belum maju-maju banget. Berarti Gua nggak. jual sepatu, baju. Oh, Gitu-gitu aja ya. Iya gitu-gitu aja Mantap. sekarang. lu jangan Masih ngomong gitu-gitu dulu aja. ini, serius Ya pertanyaan. udah sih. Berarti nggak kena ya covid gitu ya jualan di Nah, media itu sosial. gue yang kena. Itu gue yang kena. Ini bukan nanya lu, udah ini nanya yang orang di belakang layar, dia nggak mau yang disebutin namanya. Gue kan PHK. Tapi sebelum kayak jualan apa di internet gitu, sebelumnya kerja di mana gitu? Kerja di salah satu pabrik makanan di Tangerang. Oh nggak mau disebutin juga ya? Iya, janganlah. Oh ya oke. Di situ ada kejadian-kejadian hal yang di luar nalar manusia nggak sih? Iya, banyak sih di situ. Ya nggak banyak ya, cuman mungkin kalau orang biasa yang ngalamin itu cukup sering ya. Kalau banyak sih itu tergantung orangnya aja nilainya gimana gitu. Oh iya. Nah, Ada nggak sih lu kan punya kemampuan lebih, tapi teman-teman lu yang nggak punya kemampuan gitu sering digangguin atau apa gitu? ada aja sih, ada aja salah satu teman-teman yang emang punya masalah itu juga gitu. Dan itu pun kadang juga kalau bisa kita bantu ya insya Allah kita bantu juga gitu. Oh, lu sendiri tuh punya kemampuan buat ngeluarin atau gimana? Kalau kemampuan sih kita kan berkaca pada pengalaman ya. Oh, iya. Kalau pengalaman sih belum pernah. Belum untuk pernah. mengeluarkan. Ya karena ibarat kata gue ngerti beginian juga masih sumur jagung lah, masih kisaran 4 tahun 5 tahunan lah. Belum banyak pengalaman dan emang nggak ibarat kata nggak diasah-asah banget. Oh. Karena emang kan bukannya nyari tapi memang dikasih mungkin anugerah. mungkin turunan juga gitu. Oke, berarti orang tua gitu-gitu punya ya, ibaratnya punya juga, terus nurunin ke Ya bro. kemungkinan besar sih Seperti itu. Iya, Oke. seperti itu. Boleh nggak diceritain? Apa sih? Dan denger. Kagak. Udah lu geser dikit apa? Sempit ini. Itu kan biar masuk kamera. Oh, iya. Nyusahin kan? Boleh nggak bro diceritain gitu kejadian-kejadian di pabrik gitu? Bisa. Oke, ceritain. Ada Silakan bro. Iya. Waktu itu sih ceritanya itu pas gue lagi kerja shift 2 ya. Sip Kalau dua lu tuh. kerja berapa shift emang? 3 shift. Oh 3 sip. Ya, 3 shift. Sip 2 yang lu alami itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam operasional itu jam kerja itu dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Oh iya. Iya. Jadi waktu itu cerita lagi kerja shift 2 di jam 6 sore waktu itulah, atau pengen maghrib azan maghrib ya. Pengen azan maghrib. Gua kan di sana kan posisi gua kan sebagai quality control ya. QC. Iya, QC, kontrol proses produksi gitu. Yang jalan di situ. Waktu itu gua megang bagian di produksi adonan dan krim. Oh, iya. Lu itu ada timnya nggak sih di QC itu? Ada tim? Ada, sebenarnya ada gitu kan. Kalau tim memang sebenarnya ada 3 shift. Cuman memang waktu itu gua lagi lembur di hari Minggu. Oh iya. Ya lagi lembur di hari libur, dan kebetulan peraturan di situ untuk shift 2 QC hanya masuk 1 orang untuk kontrol, karena memang nggak terlalu banyak yang dikontrol gitu. Ya itu ceritanya waktu itu gue pengen ngontrol anak-anak produksi yang lagi produksi di belakang lah, kita bisa sebut itu kayak central kitchen. Dari ruangan gue ke sana itu ya
kita jalan lumayan jauh lah. Ya lumayan jauh. Dan di perjalanan itu kan gue kan ngelewatin lorong-lorong produksi gitu, lorong-lorong produksi packing kue gitu, packing kue atau pembuatan kue di oven. Iya, itu yang gue lewatin gitu. Dan memang sebenarnya tempat kantornya QC itu memang ada di packing, cuman tempat kerja gue atau kontrol kerja gue itu di belakang. Oh, itu ada ruangan sendiri bro? Ada. Oh. Ada ruangan sendiri untuk QC gitu. Nah, waktu itu ceritanya pas gue lewatin lorong-lorong itu, kan gue ngelewatin mesin-mesin ya, mesin-mesin packing, mesin-mesin oven gitu. Dan memang waktu itu lagi ada di oven nomor 12 waktu itu. Gue ngelihat, ya itu sih nggak lihat jelas ya, cuman gue kayak kegambar gitu saat melihat ke arah situ gitu. Oh, jadi lu itu bisa ngeliat atau cuman kegambar? Kegambar doang. Kegambar. Iya, Berarti nggak bisa lihat secara jelas. Iya, belum bisa mungkin ya, atau nggak tahu sih nanti gimana gitu. Kalau sekarang sih cuman bisa kegambar aja, kegambar kayak ya misalkan siluet. Iya kayak kegambar gitu, kayak dilukis gitulah di pikiran gitulah. Entah itu juga siapa yang ngelakuin itu, gue juga nggak tahu. Itu tiba-tiba muncul aja tiba-tiba kayak gitu aja gitu. Nah waktu itu yang gue lihat itu sosok itu perempuan ya pakai daster putih lah, atau yang biasa kita sebut itu ya halum raya itu yang Miss K gitu. Next. Ya, atau neng Kak. Waktu itu lagi duduk di atas panel lagi main Panel listrik. ya, panel listrik di oven itu. Oh, oke. Mesin nih Pak, panel mesin listrik. Oke, gua paham. Itu lagi angkat kaki gitu lah, duduk gitu sambil ketawa-ketawa gitu. Oh, duduk kaki sambil Iya, diayun-ayunin gitu ya. Ayun. Cuman kan memang di situ katanya memang ada, cuman baru itulah gue ngeliat gitu. Padahal gue kerja di situ tuh udah lumayan lama. Tuh cukup lama lah, terbilang hampir kurang lebih 2 tahun gue di situ. Gitu. Nah itu akhirnya gue lewat aja biasa gitu. Memang pada dasarnya memang gue nggak terlalu takut lah tentang hal seperti itu. Oh, jadi segitu doang ya lu ngelihat Mr. K itu ya. Miss K ya, karena cewek kan. Oke, Miss K gitu pokoknya kakinya ngegelayot aja udah ke Ngegelayot. bawah. Iya, ngegelayot. Layan-layan gitu doang. Ada cerita lagi di pabrik? Ada sih. Itu waktu itu kejadiannya masih di pabrik yang sama, cuman di tempat yang berbeda. Iya. Tempat beda. Maksudnya tuh masih dalam, kan pabrik kan gede gitu luasnya. Cuman waktu itu lagi Beda divisi. Iya, lagi ada divisi produksi lain gitu. Ini ceritanya di hari yang berbeda. Dari yang berbeda. Oh, oke. Kalau gue biasanya sih ngalamin tuh sedikit-sedikit gitu doang gitu. Selalu cuma selebatan doang. Iya, cuman ya itu enggak guanya alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu, karena emang gue nggak alhamdulillah nggak diganggu juga. Iya, niatnya nggak ngeganggu atau apa. Iya, waktu itu ceritanya itu gue lagi pengen nganter sampel. Jadi kita ada pengantaran sampel gitu di jam terakhir, pengen pulang tepatnya di jam 10 lah waktu itu, karena gue balik jam 11 kan, tapi di hari yang berbeda ya, cuma masih di shift 2 ini. Masih di shift 2, gue kerja dari jam 3 sampai jam 11. Dan waktu itu memang waktu itu tuh posisinya sebenarnya gue sama tim gue kerja. Ini udah sama tim nih. Cuman kan gue kan memang kontrol tuh sendiri gitu. Gue megang area produksi adonan. Oh, itu dibagi bagiannya. Produksi krim dan adonan itu cuman gue yang megang gitu. Jadi gue yang bertanggung jawab penuh atas produksi itu. Dan waktu itu gue lagi pengen nganter sampel krim, sampel terakhir di lab lah. Gue nganterin ke QC lab. Lebih jauh lagi jalannya dari kalau gue dari ruangan ke ruang apa gue kontrol atau ke lab itu jauhan ke lab. Cuman sebenarnya jalurnya sama situ juga gitu. Jalur situ juga. Dan waktu itu ceritanya abis gue nganter itu selesai, gue bikin laporan di lab itu. Di situ gue lagi sama salah satu QC juga, cewek. Cuman gue lupa namanya gitu. Jadi gue emang iseng pengen nanya aja. Gue waktu itu nanya gini gitu, Mbak, di sini katanya suka ada yang iseng ya di QC itu? Iya, di ruangan itu. Memang katanya sih sepengalamannya teman-teman gue gitu, teman-teman QC yang kerja di situ di ruangan itu sering diganggu. Gitu, sosoknya itu anak kecil sama perempuannya ini beda lagi nih. Dia pakai baju merah, serba pokoknya merah gitulah. Meski juga. Ya sebenarnya kan kalau hal yang lumrahnya kan kalau cewek kan biasanya disebutnya itu ya. Iya. Meski itu kan
cewek gitu, cewek dasteran kan gitu kan. Iya. Cuman ini nih warnanya merah nih. Yang biasa kita lihat kan warnanya putih tuh, ini warna merah gitu, serba merah lah. Itu memang teman gue ngelihat sendiri secara langsung gitu. Kalau gue belum pernah melihat, cuman memang kata-katanya di lorong di depan kios, di lorong depan lab itu memang banyak kejadian di situ. Entah bau anyir yang lewat situ gitu, banyak kejadian. Oke, balik lagi. Waktu itu kan gue nanya itu ya, Mbak, di sini katanya sering ada yang iseng ya gitu, cewek gitu kan. Terus dia bilang, apaan yang iseng? Nggak ada, udahlah jangan ngomongin gituan. Dia bilang gitu. Oh, dia juga nggak mau ngebahas. Tapi gue ngerasa si cewek ini kayak ngerasa kepanggil gitu kalau karena gue ngomongin dia. Padahal gue ibarat kata cuma iseng aja gitu maksudnya, cuman sekedar nanya aja. Nah akhirnya pas di jam setengah 11 lewat gue balik ke ruangan gue kan buat nyelesain kerjaan sebelum pulang gitu, karena kan gue pulang jam 11. Pas gue jalan balik itu gue ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu. Cuman gue sih ngerasanya, feeling gue sih cewek itu yang ngikutin gue. Dan dia pengen, ya kayak berkata pengen nempelin badan gue lah. Entah pengen ngerasukin dia, ngikut dengan maksud nggak tahu apa gitu. Tapi kebanyakan sih yang nama dijalin sama dia itu ya kadang ya ketempelan, iseng lah pokoknya, sosok ini iseng gitu. Si cewek baju merah ini gitu. Itu pas gue jalan, nah gue jalan lumayan jauh gitu kan, lewatin lorong-lorong, dan gue masih ngerasa dia ngikutin gue. Cuman kan nanti di pas produksi gue kan masih rame gitu, nanti kalau udah pas rame orang gitu, gue rada legaan gitu. Kayak rada rasanya beda sama yang iya, sendiri. pas sendiri gue jalan itu, karena kan posisi orang itu kan lampu cuma lampu mati lah. Oh, emang itu kalau misalkan udah kelar mati semua. Karena waktu itu sebenarnya itu di hari Sabtu. Oh, dari Sabtu. Di hari Sabtu, dan sebenarnya itu produksi cuma setengah hari. Dan cuma sampai jam 10 3 shift ya. Jadi kalau misalkan setengah hari kan satu shift 5 jam. Kalau normal satu shift 8 jam. Jadi gua kebagian di orang udah pada balik nih, orang pada beres-beres gitu. Dan pas gua balik dari lab ke ruangan gua, itu mereka lagi pada beres-beres gitu. Makanya kenapa lampu mati gitu kan, lorong-lorong tuh gelap gitu. Dan gue lewat situ ya jalan-jalan aja, cuman gue ngerasa itu tadi. Dan sesampainya gue di depan ruangan gue, di situ ada tim gue kan, ya kita bercanda-bercanda biasa gitu, kerja sambil bercanda, karena emang kerjanya nggak terlalu serius, tapi masih bisa bercanda lah di bawah santai kerjanya. Dan itu salah satu temen gue, inisialnya H, itu ngajak gue ngobrol pas gue pengen masuk ke ruangan gue gitu. Di depan ruangan gue kan mereka kan punya meja, dan tim QC di situ kerja gitu, kerjanya tuh di situ. Kalau gue punya ruangan sendiri, kalau mereka tuh cuma meja doang. Karena mereka harus standby di ruang produksi gitu. Nah pas dia lagi ngerjain sesuatu, manggil gue gitu. Dia bilang gini, si H ini dia nanya kalau misalkan gue kok mual ya, dia bilang gitu. Kayaknya gue salah makan deh, dia bilang gitu kan. Nah, akhirnya gue bilang, emang lu makan di mana? Biasa makan di kantin, dia bilang. Terus gue cerita, orang makanan kantin kadang ini ada yang basi. Pemikirannya biologis saya dulu. Iya, karena emang gue nggak mikir kesana kan. Gue pikir si cewek ini udah cabut. Iya. Nah akhirnya gue masuk ruangan kan, gitu. Masuk ruangan, gue nyelesain laporan. Nah si H ini masuk ruangan gue. Pas masuk ruangan gue, pas buka, di belakang H ini ada sosok perempuan tadi. Di belakangnya, pas di belakangnya gitu. Double apa enggak? Iya, jadi kayak gini lah. Ikut. Iya, jadi kan dia kan buka ruangan nih. Iya. Di situ gue diajak ngobrol lagi gitu. Yo, gue pengen muntah, dia bilang gitu. Tapi gue pas dia ngomong kayak gitu, gue liat di belakangnya dia itu ada sosok itu. Cuman gue masih ragu nih, ngapain nih cewek? Bisa iya, bisa sampai sini gitu loh maksud gue. Nah akhirnya ya cerita masalah kantin tadi gitu, makanan tadi. Dan akhirnya dia mau muntah di wastafel. Kebetulan wastafel itu posisinya di belakang meja kerja gua. Gua lagi nulis laporan, dia muntah kan. Dia muntah-muntah, dia bilang jangan liatin gua muntah. Takutnya muntahnya nggak keluar mungkin ya. Ya gua fokus aja ngerjain laporan gitu. Nah pas itu lumayan lama itu, dia ya sekitar semenitan lah ya, hampir semenit kali ya. Lumayan lama itu hoa-hoanya gitu kan. Akhirnya gue liat dia kayak nggak beres gitu, muntahnya kayak ya bukan muntah wajar gitu lah. Dan akhirnya gue coba
pengen bacain doa di daerah belakang belakang lehernya gitu. Pas pengen gue bacain ayat kursi, langsung jatuh dia, tergeletak gitu lah, kayak lemes gitu. Iya. Nah pas pingsan nangis dia, kejar. Gue kaget kan, kata gue itu pertama kalinya gue ngeliat langsung sendirian orang kesurupan depan mata gue gitu. Dan ternyata kemungkinan besar itu si cewek itu masuk gitu. Iya, si cewek itu yang masuk, si merah itu. Iya, si merah ini yang ikut sama gue tadi. Kalau menurut pandangan gue sih tadinya si merah ini mau masuk ke gue, cuman karena nggak bisa mungkin ya, entah apa alasannya gitu kan, nggak tahu juga gue. Ya itulah, dia masuknya ke tempat lain, nyari rumah lain lah. iya. Tapi setelah itu ya dia keluar lagi sih, cuman rada lama, setengah jam. Itu dimasukin nggak ada yang ada bro. Ada bro. Jadi pas itu kan gue panik banget gitu kan, malah sebentar lagi gue harus balik dan kerjaan gue masih ada nih. Gue nggak bisa hilangin. Kan tanggung jawab soalnya udah dikasih tanggung jawab. Jadi gue panggil anak-anak di luar ruangan untuk ambil tandu untuk bawa si H ini ke tempat ke klinik. Waktu itu dia bawa, karena memang di pabrik itu kalau nyelesain orang yang kemasukan itu dibawa ke klinik. Itu nanti di sana ada yang nggak ke musola sih, banyak kan ke klinik. Oh, itu ada ruangan kliniknya juga apa gimana? Di luar ruang produksi, Bro. Oh, itu di luar. Iya. Lumayan jauh juga jalannya. Karena pabriknya pabrik besar kan. Itu. Dan waktu itu lumayan lama tuh, setengah jam gitu. Habis gue beresin kerjaan gue kesana kan, nengokin gitu kan. Gue merasa bersalah gitu ya. Kayak gue ngerasa bersalah. Gue tuh harus tanggung jawab gitu. Cuman gue nggak tahu gitu cara tanggung jawab itu gimana. Ya karena lu kan diikutin, tapi karena dia tidak bisa ngikutin lu, jatuhnya ke temen lu. Iya itu. Jadi teman kan awalnya kan dari gue juga kan. Iya. Gitu. Tadi kan itu dia kesurupan ya tadi kerasukan dibawa ke klinik. Lu lagi ngituin tanggung jawab dulu ya. Dikerjain dulu. Lu kan nyamperin tuh. Nah, terus apa lagi tuh? Nah, pas gua kesana ya gue ngeliat masih tuh kurang hampir setengah jam lah, sampai jam-jam gue pengen pulang gitu, hampir setengah jam itu gue pengen pulang baru beres dia. Itu diobatinnya, ibarat kata dikeluarinnya itu sama orang yang bisa gitu, maksudnya yang bisa ngeluarin. Karena emang gue kan itu tadi kan, gue belum punya pengalaman. Untuk ngeluarin itu. Apa lo nggak mau belajar buat ngeluarin kayak gitu? Menurut gue itu bukan hal yang harus dipelajarin ya, menurut gue sih. Kalau gue pribadi sih takut, karena sebenarnya ini kan kita kan bicara kebatinan gitu. Kebatinan itu sebenarnya tidak ada gurunya. Kalau di keluarga gue itu nggak ada yang nyari, tapi memang datang sendiri. Iya, datang sendiri dan itu memang turun temurun dari zaman nenek moyang. Emang semuanya turun menurun. Semua. Berarti kakak lu juga ada yang bisa? Salah satu kakak gue ada yang bisa. Iya, gue kan 3 bersaudara. Salah satu kakak gue ada yang bisa juga. Dan gue anak terakhir yang bisa juga, itu yang diberikan anugerah itulah. Diberikan. Iya, cuman itu tadi nggak kayak orang indigo lainnya. Yang lebih jelas bisa melihat, karena lu kan hanya bisa tergambarkan. Iya, tergambar sedikit lah, itu pun. Iya, kadang cuma bisa merasakan doang apa yang ada di sekeliling. Itu tadi. Ada cerita lagi, Bro? Ada cerita lagi waktu itu. Pas gua kontrol ke area ini gudang packaging. Gudang packaging waktu itu kemasan. Iya, gudang kemasan. Waktu itu jam berapa ya itu? Malam-malam juga sih. Sip berapa lu? Kayaknya sip 2 juga kayaknya deh. Cuman udah malam itu ya. Jam 10-an. Udah gelap lah, ya udah gelap. Jam 9 jam 10. Nah, di situ cuman ngelihat doang. Dan itu ini kalau ini ngeliat jelas apa cuman sketsa ya doang? sama kayak gitu juga. Sketsanya doang. Iya, sketsa yang di otak gua gitu, lebar kata digambarin. Itu gua ngeliat sosok nenek-nenek di gudang itu, di gudang packaging itu. Posisi gudangnya Merinding sih. di posisi gudang. Ya. Santai. Gak apa-apa. Posisi gudangnya itu dia ibarat kata naik tangga dikit lah. Ada ruangan di atas di bawah produksi gitu ya. Jadi gini lah, ada daknya gitu. Ada daknya. Iya, nah gitu. Gue di situ kontrol anak-anak produksi kan lagi nyiapin kaleng. Iya,
nyiapin kaleng buat anak-anak produksi bawah kan, produksi yang packing kue. Dan di situ kontrol gitu, iseng aja kontrol kan kemana aja gitu kan. Kontrolan kita luas gitu. Dan di situ pas gua jalan pas gua masuk ke situ memang hawanya beda, gua rasa. Beda gimana tuh? Kayak ngerasa lebih lembab atau iya pasti itu memang lebih lembab sih, memang lebih lembab ruangan itu kan. Yang ngerasa beda aja gitu, kayak yang di bawah gitu, ngerasanya tuh kayak lebih pengap kayak lebih pengap gitu. Dan yang gua cari-cari memang gua lihat sosok nenek-nenek itu yang jaga di situ. Cuman nenek-nenek sih nggak pernah ganggu gitu, cuman kadang memang kelihatan aja ya bahwa dia itu ada, menunjukkan bahwa neneknya ada gitu. Tapi itu juga nggak ngeganggu pernah nggak sempat kejadian? Nggak ada sih di situ. Kadang-kadang teman-teman gue juga kalau istirahat kadang suka ke situ gitu. Ngobrol-ngobrol sama orang di situ gitu, kan di jam-jam istirahat lah ya, paham. Jadi nggak ada gangguan sama kerjanya gitu. Nggak ada di situ. Cuman kadang kadang mereka pun juga ngelihat sekelebatan itu, sekelebatan yang ngeliatin nenek-nenek gitu. Itu juga dapat cerita dari teman-teman lu juga. Iya, gitu. Gue juga pengen ibarat kata pengen memastikan. Dapat terpastikan. Ternyata memang ada gitu. Oke, segitu aja kali ya. Ya. Terserah kalian mau percaya apa enggak cerita dari temen bro gua lah. Terserah kalian, balik lagi ke diri kalian. Yang percaya atau tidaknya balik lagi ke diri kalian. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terserah kalian mau subscribe apa enggak. Kalau suka kalian subscribe, kalau nggak suka subscribe kalau bisa. Oke. Harus subscribe. Maksa. Bye. Gosha garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her.